UPN Veteran Jawa Timur sendiri telah mengalami perubahan status dari perguruan tinggi swasta atau PTS beralih menjadi perguruan tinggi negeri atau PTN. PTN ini memang lebih dipertimbangkan oleh para calon mahasiswa untuk memilih universitas yang akan mereka tuju karena dianggap memiliki kelebihan, diantaranya yaitu nama PTN yang lebih bergengsi, kelengkapan akademik yang bagus, mudah mendapatkan beasiswa, fasilitasnya yang terjamin, biaya juga lebih murah, dan staf pengajar yang lebih berkualitas. Nah, salah satu cara Humas UPN Veteran Jawa Timur untuk kembali membranding mengenai status baru UPN ini yaitu melalui media televisi, yaitu salah satunya membranding melalui JTV. Nah, tapi tidak hanya sampai situ, perlu dilakukan evaluasi mengenai strategi yang sudah dilakukan oleh Humas UPN ini. Apakah strategi tersebut memang memberikan dampak yang baik untuk citra UPN sendiri dan juga memang benar-benar bisa memberikan edukasi mengenai status baru UPN kepada masyarakat, dan juga apakah lebih memberikan respon yang positif atau negatif bagi universitas sendiri. Public relation atau yang biasa kita kenal dengan hubungan masyarakat merupakan bentuk komunikasi terencana antara organisasi maupun perusahaan dengan halayaknya untuk mencapai tujuan dan sasaran spesifik yang berlandaskan pada saling pengertian. Dalam proses aktivitasnya, PR melalui 4 tahap, yakni yang pertama, penelitian terlebih dahulu dilakukan dengan penemuan, analisis, pengolahan data, dan sebagainya. Yang kedua, perencanaan yang direncanakan oleh PR. Yang ketiga, pelaksanaan program PR. Dan yang terakhir adalah evaluasi secara keseluruhan. Tahap-tahap tersebut berlangsung secara berkesinambungan dan tentunya tidak terlepas dari adanya komunikasi. Seorang teknisi humas harus memiliki keterampilan komunikasi, baik dalam kegiatan akademik maupun kegiatan operasionalnya. Hal ini bertujuan agar publik dan organisasinya memiliki kesamaan makna dan akhirnya terbentuk opini publik yang memberi kenyamanan terhadap masyarakat. Maka dari itu, komunikasi yang efektif sangat penting dalam mencapai tujuan dan sasaran dari suatu organisasi maupun perusahaan. Untuk mempertahankan efektivitas komunikasi yang tinggi, maka sistem komunikasi harus bersifat dinamis. Seorang PR bertanggung jawab untuk mengembangkan ide dalam memelihara hubungan baik antara perusahaan dan juga publiknya. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1. Bagaimana cara Humas UPN Veteran Jawa Timur melakukan edukasi terkait status PTN UPN Veteran Jawa Timur melalui media televisi. 2. Seberapa efektif kegiatan edukasi yang dilakukan oleh Humas UPN Veteran Jawa Timur terkait status PTN UPN Veteran Jawa Timur melalui media televisi. Nah, berikut adalah tujuan dari penelitian kali ini. Yang pertama adalah mengetahui cara Humas UPN Veteran Jawa Timur dalam mengedukasi terkait status PTN UPN Veteran Jawa Timur melalui media televisi. Dan yang kedua adalah untuk mengetahui tingkat efektivitas kegiatan yang dilakukan oleh Humas UPN Veteran Jawa Timur dalam upaya mengedukasi masyarakat mengenai status PTN UPN Veteran Jawa Timur melalui media televisi. Manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat teoritis. Penelitian ini dilakukan untuk menambah kajian program studi ilmu komunikasi dengan hasil yang diharapkan berupa jurnal yang bisa dijadikan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya dan dapat dijadikan rekomendasi Humas UPN Veteran Jawa Timur untuk rencana program ke depan. Yang kedua, manfaat praktis, yaitu diharapkan nantinya hasil dari penelitian ini bisa dijadikan rekomendasi terhadap program yang akan dilakukan Humas UPN Veteran Jawa Timur dalam membangun citra yang baik untuk masyarakat agar lebih mengenal UPN Veteran Jawa Timur sebagai PTN. Dalam sejarah pertumbuhannya, ilmu komunikasi terlahir sebagai pengetahuan dan seni berbicara, serta tatap muka dalam konteks publik. Kemudian ilmu dan seni ini semakin berkembang tidak hanya dalam tatap muka, tetapi juga dalam media massa. Istilah komunikasi sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu communicatio, yang bersumber dari kata komunis, yang berarti sama. Maksud sama di sini adalah sama makna. Ketika dua orang terlibat dalam komunikasi, maka komunikasi terjadi karena dari komunikator dan komunikan memiliki pemahaman pesan yang sama. Komunikasi dapat dikatakan efektif bila pesan yang disampaikan oleh komunikator dapat dipahami dengan baik oleh komunikan.
Komunikasi yang efektif dapat dilakukan dengan cara menggunakan teknik mencari bidang-bidang yang sama atau teknik kepentingan bersama. Dalam proses pelaksanaannya, terkadang komunikasi memiliki hambatan yang membuat komunikasi menjadi tidak efektif. Komunikasi yang tidak efektif dapat disebabkan oleh berbagai hambatan, baik secara manusiawi maupun secara teknis. Komunikasi massa merupakan suatu bentuk komunikasi untuk menyampaikan suatu pesan atau pernyataan secara terbuka melalui suatu media, namun dengan teknik yang tidak langsung dan bersifat satu arah pada publik yang tersebar. Televisi merupakan media massa yang strategis dan efektif untuk berkomunikasi, sekaligus sebagai sumber informasi bagi khalayak. Tingkat aktualisasi informasi pada televisi dapat dikatakan tinggi, karena televisi menyampaikannya dengan waktu yang lebih cepat daripada media cetak. Menurut Teddy Mulyana dalam bukunya Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar, peran televisi sangat besar bagi perkembangan dan dinamika masyarakat. Selain itu, TV juga dapat menjadi agen perubahan masyarakat karena dengan program-program tayangannya dapat membentuk imaji, pendapat, bahkan perilaku masyarakat. Salah satu cara yang dapat dilakukan oleh media massa televisi agar diterima oleh masyarakat adalah dengan memanfaatkan kemampuan elektronik yang tepat dan karya artistik yang baik agar memiliki daya tarik tersendiri bagi penontonnya. Berikutnya adalah talk show. Talk show merupakan program acara yang menghadirkan satu atau beberapa orang untuk membahas suatu permasalahan, topik tertentu yang dipandu oleh seorang host atau pembawa acara. Nah, orang-orang yang dihadirkan ini tuh biasanya berupa praktisi dan juga beberapa ahli yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas. Berdasarkan waktu penayangannya, talk show dibagi menjadi 3 subbagian. Yang pertama adalah The Late Night Entertainment Talk Show, di mana jenis talk show ini itu menghadirkan artis dan selebriti dan biasanya ditayangkan di malam hari. Lalu yang kedua adalah The Early Morning Magazine Talk Show, di mana hal ini tuh talk show ini ditayangkan sebelum tengah hari. Dan yang terakhir adalah The Daytime Audience Participant Show, di mana talk show ini itu merupakan jenis talk show yang menghadirkan penonton di dalam satu studio untuk berpartisipasi secara langsung, berinteraksi secara langsung dengan para bintang tamu ataupun mungkin para ahli yang ada di talk show tersebut. Berikutnya adalah efektivitas komunikasi program televisi. Menurut Chu dan Scrum, efektivitas komunikasi dalam suatu program televisi dapat dilihat dari bagaimana kondisi program siaran tersebut lebih disukai daripada program serupa yang lainnya. Audit Humas memang dirancang untuk mengevaluasi kedudukan suatu organisasi dengan publiknya yang relevan. Publik di sini yang dimaksud yaitu meliputi publik internal dan juga publik eksternal. Tujuan dari audit Humas sendiri adalah untuk menentukan seberapa besar kesuksesan yang telah dicapai oleh suatu organisasi atau suatu instansi seperti UPN Veteran Jawa Timur. Teruntuk Humas, praktisi Humas, apakah setiap program yang sudah mereka kerjakan, yang sudah mereka rencanakan memperoleh respon yang positif dari masyarakat untuk citra UPN. Dalam penelitian ini, teori yang memang relevan yaitu teori jarum hipodermik, di mana media massa di sini diibaratkan sebagai peluru. Nah, jika peluru itu ditembakkan, sasaran tidak akan bisa menghindar. Sehingga analogi ini menunjukkan bahwa peluru ini memiliki suatu kekuatan yang memang luar biasa dalam usaha untuk mempengaruhi sasarannya. Melalui teori tersebut dapat menghasilkan efek tidak terbatas. Nah, asumsi efek tidak terbatas ini menjelaskan bahwa media massa itu memang memiliki efek yang tidak terbatas. Ada 2 hal yang membuat asumsi tersebut, yaitu yang pertama, ada hubungan yang langsung antara isi pesan dengan efek yang ditimbulkan, dan yang kedua, adanya penerimaan pesan yang tidak mempunyai sumber sosial dan psikologis untuk menolak upaya persuasif yang dilakukan pada media massa. Nah, proses komunikasi yang terjadi dalam penelitian ini yaitu melakukan distribusi dan penerimaan informasi dalam skala besar. Jadi proses komunikasi media massa ini melakukan distribusi informasi kepada masyarakat dengan jumlah yang sangat besar. Contohnya seperti pihak instansi UPN Veteran Jawa Timur memberikan informasi atau membranding mengenai status barunya
peralihan dari PTS menjadi PTN melalui stasiun televisi JTV, sehingga banyak masyarakat ataupun khalayak yang mengetahui mengenai status tersebut melalui informasi yang disampaikan oleh stasiun televisi tersebut. Humas UPN Veteran Jawa Timur. Humas UPN Veteran Jawa Timur termasuk dalam subbagian kerjasama dan humas di bawah bagian perencanaan, kerjasama, dan humas. Bagian ini sendiri berada di bawah bagian akademik, kemahasiswaan, perencanaan, dan kerjasama atau BAKPK. Untuk tugas dari Humas UPN Veteran sendiri kurang lebih seperti tugas dari Humas pada umumnya, di mana Humas di UPN Veteran Jawa Timur melakukan peliputan, publikasi, hingga campaign. Beberapa programnya diantaranya pengelolaan media sosial, pengelolaan website, dan melakukan campaign-campaign yang lainnya sesuai visi misi UPN Veteran Jawa Timur. Humas juga melakukan tugas-tugasnya berdasarkan pada tujuan awal dari UPN Veteran Jawa Timur, yaitu visi misi, lalu juga melakukan rapat tahunan untuk menyiapkan tugas-tugas apa saja yang kiranya akan dilakukan oleh Humas ke depannya. Lalu setiap 3 bulan, setiap bulan, dan setiap 6 bulan sekali, serta setiap tahun Humas juga melakukan evaluasi untuk program kerjanya sendiri. Salah satu permasalahan yang dimiliki dari Humas UPN Veteran Jawa Timur yaitu terkait status negeri dari perguruan tinggi UPN Veteran Jawa Timur sendiri, yang masih ada beberapa khalayak yang kurang mengetahui atas status tersebut. Selanjutnya yaitu kerangka pemikiran. Berdasarkan judul penelitian kami yaitu Strategi Branding UPN Veteran Jawa Timur yang menggunakan media televisi sebagai sarana promosi yang nantinya diujikan dengan teori komunikasi massa dan jarum hipodermik untuk mengetahui bagaimana efektivitas media televisi dalam membranding UPN Veteran Jawa Timur sebagai PTN. Paradigma penelitian. Dalam penelitian ini, paradigma yang digunakan oleh peneliti ialah paradigma konstruktivis. Naumann menyatakan bahwa paradigma konstruktivisme merupakan upaya untuk memahami dan menjelaskan tindakan sosial yang bermakna. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan interaksi dengan humas dari instansi UPN Veteran Jawa Timur sebagai informan yang dapat memberikan penjelasan mengenai program serta strategi yang sudah dilakukan untuk membranding UPN Veteran Jawa Timur sebagai kampus PTN. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang melahirkan data deskriptif berupa kata-kata, baik lisan maupun tertulis dari manusia atau perilaku yang sedang diamati. Creswell menjelaskan bahwa dalam penelitian kualitatif, pengetahuan dapat terbentuk dari berbagai perspektif partisipan yang terlibat dalam penelitian, dan nantinya menghasilkan sumber data berupa sejarah, catatan observasi, dan catatan wawancara dengan partisipan. Ada 2 teknik pengambilan data yang dilakukan dalam penelitian kali ini. Yang pertama adalah in-depth interview. In-depth interview merupakan metode yang sering digunakan peneliti dalam meneliti penelitian kualitatif. Teknik pengambilan data yang kedua adalah studi literatur atau literatur review. Jadi literatur review ini merupakan teknik pengambilan data yang dilakukan oleh peneliti, di mana peneliti mengumpulkan sejumlah sumber-sumber informasi yang berkaitan dengan masalah serta tujuan penelitian. Tahapan terakhir dalam teknik analisis data adalah verifikasi atau menarik kesimpulan. Sesuai namanya, tahap ini adalah penarikan kesimpulan dari keseluruhan data yang telah diperoleh peneliti sebagai hasil dari penelitian. Validitas dan reliabilitas penelitian. Validitas penelitian ini berdasarkan yaitu validitas internal dan validitas eksternal. Validitas internal kami dapatkan dari teknik member check yang digunakan untuk memastikan kredibilitas atau validitas internal penelitian itu sendiri. Lalu dari validitas eksternal, kami memastikan peneliti membuat laporan yang rinci, jelas, sistematis, serta dapat dipercaya. Reliabilitas penelitian. Uji reliabilitas penelitian ini dilakukan dengan evaluasi seluruh proses penelitian yang dilakukan oleh pihak independen, yaitu dosen pengampu penelitian kami sendiri.